Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia yang telah meminta saya sebagai pihak penanggap di dalam forum diskusi pagi hari ini. Sebagai penanggap, saya akan mencoba untuk menanggapi pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi, di mana pemateri pertama telah mendalilkan kalau sudah dilaluinya proses penyusunan rancangan undang-undang kesehatan yang aspiratif dengan sosialisasi secara masif dalam berbagai forum kepada masyarakat dan organisasi profesi. Kemudian pemateri yang kedua juga mendalilkan kalau rancangan undang-undang kesehatan dalam pasal-pasalnya juga telah memberikan perlindungan hukum kepada dokter dan nakes. Maka saya, Cak Bukin, sebagai penanggap sekaligus sebagai pihak yang selama ini kontra terhadap rancangan undang-undang kesehatan, konsisten meminta untuk dilakukan penundaan pembahasan lebih lanjut, apalagi nantinya sampai kepada pembahasan tingkat 2 sebelum mengajak duduk semua organisasi profesi, baik dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan apoteker. Karena mereka lah sebenarnya sebagai pemegang kunci sentral di dalam pelaksanaan transformasi sistem kesehatan nasional di samping pemerintah. Dalam hal ini tentunya adalah Kementerian Kesehatan. Cak Bukin sadar tanpa keterlibatan dokter dan nakes, kita semua pasti yakin membangun sebuah transformasi sistem kesehatan nasional itu akan menjadi sebuah utopis, mimpi di siang hari. Pembicara pertama dan pembicara kedua harusnya melihat fakta hukum ini dan berpikir secara baik di dalam persoalan-persoalan ini. Cak Bukin tidak bisa bayangkan apabila 5 organisasi profesi itu kemudian bersatu dan membuat instruksi kepada ribuan anggotanya untuk melakukan sesuatu yang di mata hukum itu sah dan legal. Seperti rencana yang akan mereka semua sampaikan dalam bentuk aksi damai berjilid-jilid sampai dengan isu mogok massal pelayanan. Maka kita semua tentu bisa membayangkan kalau itu terjadi bagaimana nasib layanan kesehatan di Indonesia. Mereka-mereka lah yang sebenarnya memiliki legal standing secara penuh di mata hukum, karena secara de facto, secara kenyataan, 5 organisasi profesi itulah yang memiliki ribuan anggota dan perwakilan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mereka itu juga yang secara de jure atau secara hukum eksistensinya lebih lama dan telah diakui secara sah oleh hukum dan undang-undang yang ada. Serta jangan lupa, jauh-jauh hari telah tercatat di dalam lembaran negara Republik Indonesia ini sebagai sebuah organisasi profesi dan satu-satunya organisasi profesi. Sehingga salah besar pendapat pemateri pembicara pertama dan kedua tadi kalau didalilkan 5 organisasi profesi tersebut dapat dipersamakan dengan organisasi masyarakat nantinya.
Itu kan sama halnya dengan mengingkari nilai-nilai hukum dan undang-undang. Karena sesungguhnya masing-masing mereka telah lama memiliki satu rumah besarnya dengan merujuk dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 tanggal 26 April 2018. Maka terkait dengan proses lahirnya rumusan rancangan undang-undang kesehatan dengan metode omnibus law, Cak Buhin berpendapat kalau sejak awal kemunculan rancangan undang-undang kesehatan omnibus law ini prosesnya tidak transparan, tidak aspiratif, tidak partisipatif, sehingga akuntabilitasnya sangat diragukan. Inilah yang kemudian menjadikan problematika hukum di dalam proses penyusunan rancangan undang-undang kesehatan itu menjadi bermasalah. Tentu apabila tetap dipaksakan untuk disahkan menjadi sebuah undang-undang bernama Undang-Undang Kesehatan, akan menjadi undang-undang yang prematur dan cacat menurut hukum karena terjadi unprocedural proses di samping isi pasal-pasal dalam rancangan undang-undang kesehatan juga bertentangan dengan moralitas konstitusional. Seperti apa? Ada pasal-pasal yang diskriminatif, pasal-pasal yang berpotensi terjadinya kriminalisasi yang hanya akan melahirkan viktimisasi baru, asal inkonsistensi, bahkan ada pasal yang menghilangkan nilai-nilai persatuan Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam sila ketiga Pancasila. Dan untuk menunjukkan argumentasi saya, Cak Buhin, kepada pemateri pertama dan kedua ini, maka mari kita melihat, memahami, dan mencermati secara seksama bunyi konsideran dan pasal-pasal tentang problematika perlindungan hukum yang terus jadi perdebatan sampai dengan diskusi hari ini. Konsideran huruf E berbunyi bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam satu undang-undang secara komprehensif. Apa yang tidak tepat dalam konsideran huruf E ini, Cak Buhin akan tunjukkan biar semuanya menjadi jelas. Dalam konsideran huruf E, rancangan undang-undang kesehatan belum dimuat yang namanya nilai-nilai dasar hukum berupa filosofis, juridis, dan sosiologis, termasuk rumah besar hukum bernama keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apalagi tentang pentingnya perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para subjek hukum yang terlibat di dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional, seperti rumah sakit, tenaga kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat. Maka sejalan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, contoh pasal 28D ayat 1, itu harus dimasukkan nilai-nilai filosofis, nilai-nilai juridis, dan sosiologis yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk juga rumah besar hukum yang bernama keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Karena rancangan undang-undang kesehatan ini
toh akan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi undang-undang tentang wabah penyakit menular, undang-undang tentang praktek kedokteran, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang rumah sakit, undang-undang tentang kesehatan jiwa, undang-undang tentang tenaga kesehatan, undang-undang tentang keperawatan, undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, dan undang-undang tentang kebidanan. Sehingga perancang dan pembahas rancangan undang-undang kesehatan ini harus mengubah redaksional dan substansi konsideran huruf E menjadi bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam satu undang-undang secara komprehensif guna memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat, rumah sakit, tenaga medis, dan tenaga kesehatan titik. Dari konsideran huruf E, maka coba kita perhatikan ke slide berikutnya yang katanya dalam konsideran huruf B, RUU ini anti diskriminatif, tetapi fakta hukumnya adalah diskriminatif. Coba kita baca pasal 186 huruf E di dalam slide saya ini. Rumah sakit berhak menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. Coba, apa yang tidak tepat dalam pasal 186 huruf E ini? Redaksional dan substansi pasal 186 huruf E dalam rancangan undang-undang kesehatan itu harus dihapus sehingga tidak perlu dipertahankan lagi. Kenapa dihapus? Karena substansi sudah diatur di dalam norma pasal 186 huruf F. Apa isinya? Rumah sakit berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan titik. Perlindungan hukum tersebut salah satunya, contohnya adalah dalam bentuk rumah sakit berhak menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. Penghapusan norma pasal 186 huruf E di dalam slide saya ini dimaksudkan agar tidak terjadi double norma atau norma ganda di dalam pasal 186 ini. Lanjut kepada pasal 187 ayat 1 dan 2 yang masih di dalam klaster rumah sakit yang diskriminatif. Pasal 186 ayat 1 berbunyi, rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Coba, apa yang kurang tepat dalam redaksional dan substansi pasal 187 ayat 1 tersebut? Redaksional dan substansi pasal 187 ayat 1 tersebut dalam rancangan undang-undang kesehatan harus diperbaiki dan diubah norma pasalnya dengan menambahkan kata tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kenapa? Agar selaras dengan konsideran huruf B dalam rancangan undang-undang yang katanya anti diskriminatif, sehingga bunyi redaksional dan substansi pasal 187 ayat 1 menjadi rumah sakit, tenaga medis, dan tenaga kesehatan tidak bertanggung jawab secara hukum apabila
pasien dan atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Jadi di dalam pasal 187 ayat 1 ini jangan kemudian tanggung jawabnya itu yang sebenarnya dimiliki oleh rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan seolah-olah dihilangkan yang namanya rumah sakit untuk bertanggung jawab. Kalau rumah sakit, maka di sana harus ada yang namanya tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga menjadi tidak diskriminatif. Karena ketiganya sama-sama sebagai subjek hukum di dalam pelaksanaan transformasi sistem kesehatan nasional. Lanjut kepada ayat 2. Ayat 2 berbunyi, rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Apa yang kurang? Apa yang kurang tepat di dalam redaksional dan substansi pasal 187 ayat 1 tersebut? Redaksional, ayat 2 tersebut. Redaksional dan substansi pasal 187 ayat 2 dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan harus diperbaiki dan diubah norma pasalnya agar selaras pula dengan konsideran huruf B dalam rancangan undang-undang yang anti diskriminatif. Sama dengan ayat 1 tadi itu, dengan menambahkan kata tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga bunyi redaksional dan substansi pasalnya menjadi rumah sakit, tenaga medis, dan tenaga kesehatan tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Penambahan subjek hukum baru yang terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah dalam rangka untuk memenuhi asas di dalam konsideran huruf B yang anti diskriminatif tentang adanya persoalan-persoalan yang sekarang diperdebatkan kalau ada pasal yang diskriminatif. Kalau itu dimasukkan menjadi tidak diskriminatif, ketiganya kemudian akan menjadi equal sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Kalau dimasukkan perubahan tenaga medis dan tenaga kesehatan ke dalam pasal 187 ayat 2 di samping rumah sakit, maka ketiganya inilah yang sering Cak Bukin katakan memiliki immunity right. Kenapa? Karena baik rumah sakit, tenaga medis, dan tenaga kesehatan tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Jangan rumah sakit saja. Oke, next, slide berikutnya. Pasal 188 Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Pasal 188 berbunyi, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan rumah sakit. Apa yang kurang tepat dalam pasal 188 Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini? Redaksional dan substansi pasal 188 Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini harus diperbaiki dan diubah norma pasalnya agar selaras dengan konsideran huruf E dalam rancangan undang-undang yang memiliki nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga perlu ditambahkan kalimat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga
bunyi redaksional dan substansi pasal 188 secara lengkap menjadi rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan rumah sakit setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Kemudian lanjut ke pasal 282 ayat 2 berbunyi, tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, termasuk tindakan kekerasan dan pelecehan dan perundungan. Apa yang kurang tepat di dalam pasal 282 ayat 2 ini? Redaksional dan substansi pasal 282 ayat 2 Rancangan Undang-Undang Kesehatan tidak perlu dimasukkan dan dipertahankan lagi untuk ayat 2 tersebut karena berpotensi menimbulkan tafsir subjektif bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan, apalagi pasien. Alasannya, penghentian pelayanan kesehatan di dalam pasal 282 ayat 2 di atas itu tidak memiliki tolak ukur dan evidence base yang jelas. Akibatnya apa? Akibatnya kalau ukurannya dengan alat buktinya itu tidak jelas, akan memunculkan perselisihan baru di dalam hukum. Pasal 282 ayat 2 AKUO adalah merupakan norma baru yang tidak pernah ada di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Ingat, walau norma baru di dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan bukan berarti menjadi lebih baik, tetapi menurut Cak Bukin sebaliknya semakin berpotensi memunculkan perselisihan baru dan tafsir baru karena norma ini sifatnya subjektif dan subjektivitasnya begitu tinggi. Bagi siapa? Bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan, lebih-lebih bagi pasien apabila pelayanan kesehatan itu dihentikan. Next. Pasal 285 huruf E, hak dan kewajiban pasien. Dalam pasal 285 huruf E, hak dan kewajiban pasien itu berbunyi, pasien berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Ada apa dengan pasal 285 huruf E? Redaksional dan substansi pasal 285 huruf E dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan pasien berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis, ini harus dihapus dan tidak dipertahankan lagi untuk lebih baik dikembalikan kepada norma lama dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, sehingga pasal 285 huruf E itu berbunyi pasien berhak mendapatkan isi rekam medis. Next. Pasal 307 ayat 2 tentang rekam medis. Setiap pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat di dalam rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Redaksional dan substansi pasal 307 ayat 2 dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan yang
Bunyinya bagaimana? Ya, mungkin sampaikan tadi, setiap pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat di dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Itu harus dihapus. Sama dengan pasal 285 huruf E. Untuk selanjutnya diubah redaksionalnya dalam ayat 2 ini menjadi setiap pasien berhak untuk mendapatkan isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jelas kan? Nah, kemudian kita akan lihat ke dalam pasal 312. Nah, ini pasal yang seringkali tidak ada ya, ini dalam slide saya ini untuk menanggapi. Pasal 312 itu intinya adalah pasal terkait erat dengan pelindungan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dan penerima layanan kesehatan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam praktek berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu adalah bunyi pasal 312. Redaksional dan substansi pasal 312 dalam rancangan undang-undang kesehatan ini mengalami perubahan norma hukum dari perlindungan yang sifatnya atau yang sifat normanya abstrak menjadi norma hukum yang sifat normanya konkret dan berkepastian. Seperti norma hukum konkret perlindungan dan kepastian hukum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang pasal 16-nya itu berbunyi, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesi dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Demikian pula pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 pasal 224 ayat 1 dan 2 berbunyi, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataannya. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris pasal 66 berbunyi, untuk kepentingan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan berwenang A mengambil fotokopi, B memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan. Nah, pasal 312 di dalam rancangan undang-undang ini harus diubah norma pasalnya dari abstrak sifatnya menjadi konkret sehingga berbunyi tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik dan dilaksanakan sesuai etika, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Next. Pasal 320 ayat 1. Nah, ini baru muncul. Pasal ini bicara tentang penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ingat, pasal 320 ayat 1 ini tentang penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan. Berbunyi, setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya diduga dirugikan atas tindakan medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan mengadukan secara tertulis kepada Konsil Kedokteran Indonesia atau Konsil setiap kelompok tenaga kesehatan. Apa yang kurang tepat di dalam pasal 320 ayat 1 ini? Redaksional dan substansi pasal 320 ayat 1 ini terkait dengan legal standing untuk dapat mengadukan kepada Konsil Kedokteran Indonesia atau Konsil setiap kelompok tenaga kesehatan tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, tetapi harus dan hanya dibatasi kepada pihak-pihak yang
terikat secara langsung di dalam transaksi terapeutik. Hal mana sejalan dengan asas konsensualitas di dalam pelayanan kesehatan. Kalau hak pengaduan diberikan kepada setiap orang sebagaimana disebut dalam pasal 320 ayat 1, maka itu sama halnya artinya masyarakat yang tidak terlibat. Sekali lagi, masyarakat yang tidak terlibat, keluarga yang tidak terlibat, atau siapapun yang tidak terlibat di dalam pelayanan kesehatan juga dapat mengadukan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan ini sekali lagi akan melanggar asas hukum di atas apa? Asas konsensualitas dan transaksi terapeutik. Itu akan berpotensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam posisi ketidakpastian hukum sekaligus. Ingat, menjadi objek kriminalisasi dan pemerasan di masa yang akan datang. Sehingga kalau toh pasal 320 ayat 1 ini substansinya ingin dipertahankan, maka setiap orang itu harus diubah dengan pasien atau keluarga pasien yang mengetahui atau kepentingannya diduga dirugikan dan seterusnya. Ya. Kemudian saya lanjutkan kepada persoalan yang tadi sempat terputus di dalam pasal tentang rekam medis tadi. RUU Kesehatan yang memberikan akses informasi secara luas dan terbuka kepada pasien terkait dengan rekam medis. Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini belum mengatur tentang bagaimana tata cara pengambilan rekam medis dan tata cara pemanggilan tenaga medis dan tenaga kesehatan oleh penyidik terkait erat dengan rekam medis tersebut. Karena itu, perlu di dalam rancangan undang-undang ini di antara pasal 321 ke dalam pasal 322 ditempatkan pasal baru serta bab baru di dalam rancangan undang-undang kesehatan tentang tata cara pengambilan rekam medis dan tata cara pemanggilan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sehingga dalam pikiran-pikiran Cak Bukin ada ayat dalam pasal itu nantinya yang redaksional dan substansinya itu bisa berbunyi ayat 1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan persetujuan organisasi profesi dan majelis berwenang A. Mengambil rekam medis dan atau surat yang disimpan rumah sakit. B. Memanggil tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk hadir berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau tindakan medis yang telah dilakukannya. Ayat 2. Pengambilan rekam medis dan atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dibuat berita acara penyerahan. 3. Ayat 3. Organisasi profesi dan majelis dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Ayat 3. Dalam hal organisasi profesi dan majelis tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, organisasi profesi dan majelis dianggap menerima permintaan persetujuan. Maaf, karena saya diperingatkan berulang kali oleh panitia
dengan keterbatasan waktu untuk menanggapi pemateri pertama dan kedua, walau sebenarnya masih terdapat 50 lebih pasal yang ingin Cak Bukin kritisi, tetapi nanti bisa Cak Bukin kirimkan kepada pemateri pertama maupun kedua dan panitia. Tetapi sebagai penutup, saya minta tambahan waktu 1 menit saja, bahwa intinya kalau dokter dan nakes ingin mewujudkan mimpi-mimpinya agar dapat perlindungan dan kepastian hukum, maka dokter dan nakes harus berjuang dan bisa mengubah pasal 312 dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu redaksional dan substansinya menjadi tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik dan dilaksanakan sesuai etika, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Lalu, mimpi berikutnya, seperti yang baru saja Cak Bukin sampaikan di penghujung tanggapan Cak Bukin tadi, adalah harus ada bab baru yang mengatur tentang tata cara mengambil rekam medis dan memanggil tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang redaksional dan substansi pasalnya sudah Cak Bukin sampaikan tadi. Maka menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan adalah sebuah keniscayaan juga untuk memberi ruang dan kesempatan aspirasi partisipasi dokter dan nakes untuk dapat memberikan masukan, lalu dibahas kembali secara transparan dan akuntabel. Cak Bukin sudah membaca secara keseluruhan, saya kira, counter draft legislation milik pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, mulai penamaan undang-undang yang tepat sampai dengan redaksional dan substansi pasal per pasalnya, sehingga itu seyogyanya bisa dijadikan sebagai dasar rujukan bagi para perancang dan pembahas rancangan undang-undang kesehatan ini. Demikian, selamat berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.